Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Wiwit Abe di acara Lu Lagi. Lupa lagi, belajar lagi. Kali ini kita akan membahas terkait strategi dalam e-bisnis. Beberapa isu penting yang ada di sini adalah teknologi hanya memegang peranan lebih kurang sepertiga bagian saja. Kemudian dari perusahaan e-bisnis harus mampu mengelola dari 2/3 bagiannya, antara lain organisasi, SDM, sistem manajerial, dan strategi yang akan diterapkan. Kemudian dari sisi persoalan e-bisnis di sini bukan sekedar penerapan teknologi informasi dalam sistem bisnis tradisional, namun juga perubahan yang bergulir bersamanya. E-bisnis strategi di sini adalah sebuah perencanaan untuk menciptakan kapabilitas digital dari sisi perusahaan dalam memanfaatkan internet dan teknologi informasi untuk menciptakan nilai ekonomi bagi sebuah organisasi perusahaan. Anda bisa melihat gambar di sini terkait perbedaan organisasi dari sisi strategi. Dari gambar yang di atas, Anda bisa melihat bagaimana strategi dari level corporate-nya, kemudian di breakdown di sisi bisnis unit-nya, kemudian dari sisi regionalnya, dan dari sisi fungsi strateginya. Kemudian dari sisi elemen strateginya, dari settingan dari e-bisnis ini, Anda bisa memperhatikan gambaran di sini adalah terkait strategic objektifnya, kemudian dari sisi visi, misi organisasinya, dari sisi tujuannya, kemudian dari visi dari perusahaan itu sendiri sebagai pelengkap, kemudian dari sisi objektifnya, dari tujuan menggunakannya dengan menggunakan tools smart, online revenue, kemudian dari sisi customer, dan menggunakan tools yang lain antara lain balance scorecard. Dari sini Anda bisa melihat untuk spesifik dari sisi teknik e-bisnisnya. Kemudian dari sisi evaluasinya, dari informasi yang di sini bisa diperhatikan untuk customer marketnya, dari sisi value-nya, dari sisi beberapa organisasi di sana untuk mengelola resiko hingga mengurangi dari resiko yang ada di tiap perusahaan. Dari sisi organisasi inilah yang bisa diterapkan di e-bisnis. Berikutnya di sini adalah gambaran untuk strategi dari pilihan bagaimana hubungannya dengan channel yang digunakan melalui internet. Anda bisa perhatikan di sini bagaimana permintaan perubahan dari level 1, 2, dan 3. Bagaimana digital channelnya berubah dari sisi yang ketiga. Semua transaksi dari customer dilakukan melalui online. Untuk melakukan strategi di bisnis ini, kita bisa menggunakan salah satu strateginya adalah dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT di sini kalau kita bicara strength dan weakness-nya dari sisi kekuatan dan kelemahannya, ini merupakan bagian internal ya yang bisa dikendalikan perusahaan. Tapi kalau dari sisi peluang dan ancamannya, ini tidak bisa dikendalikan perusahaan tapi bagian dari luar perusahaan. Dari sisi perilaku konsumen, kita memperhatikan ada poin-poin yang berubah. Yang pertama adalah keingintahuan terhadap perkembangan atau tren baru. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk melakukan perbandingan, suka banding-bandingin. Kemudian yang ketiga itu adalah keinginan untuk meneliti. Dan yang keempat adalah keinginan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi produk dalam melakukan transaksi yang efektif. Dari sisi perilaku konsumen dalam e-bisnis terjadi perubahan pola konsumsi tradisional hingga ke e-bisnis. Yang pertama adalah pola belanja dari pasar tradisional berubah atau bergeser menuju komputer. Kemudian dari sisi pola pemilihan barang, di sini dari memegang jadi hanya melihat katalog elektroniknya saja. Kemudian dari sisi pola transaksi, dari pola ini ada uang, ada barang, menjadi ada uang, barang dikirim. Kemudian dari sisi pola konsumsi, produk dibeli tidak dapat langsung dikonsumsi. Berikutnya perubahan pola kedua dari tradisional ke e-bisnis, pola pengolahan barang, khususnya barang berwujud harus melalui perantara. Kemudian dari sisi pola pembayaran, dari tunai kini bisa menggunakan kartu kredit, bisa menggunakan uang digital atau e-wallet dan lainnya.
Kemudian dari sisi pola komunikasi, seolah kesempatan untuk membina persahabatan itu hilang karena langsung melakukan transaksi. Berikutnya dari konsumen e-bisnis, sikap-sikapnya terhadap pembelian adalah kritis terhadap penawaran, kemudian sensitif terhadap harga, sensitif terhadap kualitas, kemudian menuntut jaminan atau garansi atas produknya, kemudian menuntut teknik penyajian halaman secara kognitif. Dari sisi strategi bisnis, saya ambil pendapatnya dari Fandi Ciptono. Di sini terkait e-commerce ada 3 pembentukan model e-market, adalah dari seller controlnya, kemudian dari buyer controlnya, dan dari netral electronic marketplace-nya. Kemudian Anda di sini bisa melihat pembuatan keputusan konsumen secara perorangan, bagaimana konsumen melakukan proses keputusan pembelian dari sisi karakteristik personalnya. Anda bisa melihat di sini dari karakteristik lingkungannya, kemudian dari stimulasinya, dan kemudian dari sistem kontrol pasoknya, dan dari bagaimana keputusan untuk membelinya. Kemudian dilanjutkan di sini dari sisi organisasinya hampir sama, karakteristik personalnya, dari sisi pengaruh interpersonalnya, dari pengaruh organisasinya, dari stimulasinya, dari kontrol pemasok, dan dari keputusan pembelinya juga. Nah, kemudian untuk strategi menghadapi kompetisi ada 8 strategi, yaitu terkait cost leadership, diferensiasi, fokus strategi, terkait growth strategi, terkait alliance strategi, innovation strategi, internal efficiency strategi, dan customer oriented strategi. Dari gambar di sini Anda bisa memperhatikan contoh yang saya gunakan bagaimana strategi digunakan untuk cost leadership, kemudian dari sisi differentiation, kemudian innovation dari perusahaan, kemudian strategi informasinya dari sisi strategis. Anda bisa melihat gambar di sini. Dari sini dari contoh perusahaan dari growth kita bisa melihat perusahaannya ada Citicorp, ada Walmart, ada Toys Trust, dan yang lainnya. Dari sisi alliance Anda bisa melihat dari sisi perusahaannya di sini ada Walmart, ada Cisco System, ada Airborne Express, dan Rentrack Corps. Untuk membangun model pembangunan relasi banyak cara yang harus diperhatikan, yaitu dari sisi konsumen, bagaimana menentukan media yang dipilih, hingga pembentukan segmentasi dan selalu update database. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana melakukan promosi secara online, baik dari email, dari search engine, kemudian bagaimana membuat impresif website, kemudian link cooperation. Kemudian kalau dari offline promosi bisa dari tabloid, jurnal, newspaper, dan billboard. Untuk mengenalkan situs secara online, Anda bisa menggunakan email secara efektif, menggunakan URL dari situs di search engine, kemudian membuat sesuatu yang berkesan di situs Anda, dan bisa melakukan kerjasama serta aktif di media sosial. Dari sensitivitas harga, dari sana Anda bisa melihat bagaimana nilai yang unik, substitusinya bagaimana, kemudian konsumen di sini sangat peka terhadap pengeluaran total, penyajian biaya, harga, dan persediaan produk yang sangat elastis dari sisi harganya. Sekian materi dari saya terkait strategi dalam e-business. Ikuti terus channel Wiwit AB, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.